saja. Udah tampak layarnya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi 10.3 nggak ada di situ kan? Nah, jadi kita akan eh, fokus hari ini adalah 10.4, tapi kita akan membahas kembali elips dan hiperbola yang hari Rabu yang lalu saya sedikit membuat kesalahan. Jadi ini akan saya ulang em, sebagai berikut. Slide ini yang saya tayangkan hari Rabu. Mungkin masih ingat ya. Jadi jika garis directrix itu kelebihan S, directrixnya adalah X sama dengan K, titik fokusnya adalah F yang koordinatnya C,0 dan titik puncak kurva ada dua buah titik, yaitu titik P, P1 dan P2 katakanlah dengan koordinat A,0 dan minus A,0. Jadi ada dua seperti itu. Nah, asumsi itu yang kemarin saya tidak perhatikan. Kemudian saya tambahkan di sini, sebetulnya ini yang penting hubungan antara C dan A serta K. Memang yang penting tuh C dan K, lalu A otomatis akan berada di antaranya gitu. Lalu kita asumsikan juga C positif ya, jadi tidak di sebelah kiri 0. Nah, ini yang kemarin tidak disebutkan secara eksplisit. Jadi hubungan antara C, A, dan K seperti itu. Nah, kalau digambar, bayangkan titik-titiknya, ini 0, ini C, ini A, ini K. Lalu ada min A gitu ya. Ada min A dan min A dan min A ini absis dari titik puncak. Jadi ini dua titik penting ini. Gitu. Nah, X sama dengan K garis directrix. Saya ganti warna. Jadi ini ada garis. Gitu. Kemudian C adalah titik fokus ya. Nah, sekarang bayangkan epsilonnya sesuatu antara 0 dan 1. Ini bayangkan kalau A di sini, ini saya karena saya sudah menggambar, maka jarak F ke P ini kira-kira lebih kecil daripada jarak P ke garis L ya. Jadi bayangkan di sini epsilonnya kurang dari 1 ya. Tentu ada dua kasus, nanti epsilon bisa lebih besar daripada 1 juga. Jadi ini sebagai ilustrasi saja, epsilon kurang dari 1. Nah, titik P dan ini katakanlah P plus ya, ini P1 lagi sebelah kiri, ini ada P min. Itu titik puncak, berarti bagian dari kurva. Nah, kurvanya sendiri selengkapnya bagaimana? Ada dua kemungkinan kan? Kalau epsilon kecil dari 1 seperti apa? Kalau epsilon lebih besar dari 1 seperti apa? Nah, kalau epsilonnya memang lebih kecil daripada 1, maka ini akan cenderung mendekat ke F, ya. Dan kalau dilanjutkan, yaitu akan memberikan elips gitu ya. Memberikan elips. Dan tentu harus melalui titik puncak yang satu lagi. Kira-kira gitu. Nah, kalau epsilonnya lebih besar daripada 1, dari titik puncak itu cenderung menjauhi F. Makanya nanti akan diperoleh uh, hiperbola begitu ya. Nah,
Hitung-hitungannya gimana kita bisa dapat persamaan ini? Oke, di sini ada A, ada C, ada K, ada epsilon, ada 4 variabel. Nah, sebetulnya ada hubungannya di sini. Jarak F ke P itu kan sama dengan, di sini saya pakai warna hijau, jarak F ke P dibandingkan jarak P ke L itu epsilon kalinya gitu ya. Jadi di situ jarak F ke P itu kan A min C. A min C sama dengan epsilon kali jarak P ke L itu sama dengan apa? K min A. Betul? Betul ya? Nah, tapi ada titik puncak yang satu lagi, yaitu ini. Ini sama dengan epsilon kali itu. Oke? Jadi itu artinya C min A, C min min A, C min min A berarti A plus C ya. Betul? Sama dengan epsilon kali K plus A. Jadi ada dua persamaan ini. Ada dua persamaan ini. Nah, dari sini kalian bisa selesaikan. Kalian bisa selesaikan. Misalnya kita bisa nyatakan C dan K, katakanlah begitu, dalam A dan epsilon. Kita bisa dapatkan itu. Nah, singkat kata, nanti C-nya sama dengan epsilon kali A dan K-nya sama dengan A per epsilon. Nah, kalau kemudian itu kita substitusikan lagi-lagi ke persamaan secara umum sekarang, kalau saya punya titik di sini X, Y gitu ya. X, Y. Jaraknya ke F, sekian. Jaraknya ke L. Jaraknya ke L itu gambarnya bukan, saya hapus, saya strip. Jaraknya ke L itu saya pakai warna lain lagi ya. Ini jaraknya ke F, lalu jaraknya ke L, tarik tegak lurus seperti itu kan. Ini siku-siku. Nah, jaraknya ke F pakai dalil Pitagoras. Ini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Jadi itu sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi PF sama dengan epsilon P. Jadi titik L-nya dalam hal ini itu setara dengan akar X min C kuadrat pakai Pitagoras tambah Y kuadrat sama dengan epsilon kali K min X. Nah, ini disederhanakan, dikuadratkan kedua ruas, dan seterusnya. Ya, kuadratkan kedua ruas dan seterusnya. Nanti diperoleh, karena tempatnya udah habis, nanti diperoleh ini. C dan K-nya disubstitusikan. Begitu. Bernik waktu itu bertanya. Ya, tapi bertanya soal tanda itu kemarin. Tapi nggak bertanya dari mana persamaannya diperoleh. Jadi, kalau kalian sederhanakan, jadinya akan seperti itu. Mungkin sebelum persamaan itu saya bisa tuliskan, ini saya hasil sebelum bentuk itu kita akan dapatkan nantinya
min epsilon kuadrat kali X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 min epsilon kuadrat kali A kuadrat. Jadi akan diperoleh itu. Tentu dengan substitusi ini C sama dengan epsilon A dan K sama dengan A per epsilon. Oke, Anda bisa verifikasi persamaan terakhir ini yang di sudut kanan bawah ini. Dan dari situ ke yang di dalam kotak ini saya kira tinggal dibagi kedua ruas dengan A kuadrat kali 1 min epsilon kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu penurunan persamaannya. Nah, saya tidak menggambar sumbu Y sekarang, tapi di sini ada absis X sama dengan 0, jadi sumbu Y memang lokasinya di sini ya. Sumbu Y-nya di sini. Nah, kemarin tuh salah sumbu Y-nya di mana gitu ya. Begitu? Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas. Bernik, ada Bernik sudah masuk? Sudah, Pak. Udah lebih jelas sekarang ya? Iya, Pak. Oke, nah untuk wawasan atau pengetahuan Anda secara umum Anda harus tahu, kalian harus tahu persamaan elips itu seperti ini umumnya ya. Dengan A dan B positif di sini tentu saja. A, B positif. A biasanya disebut jari-jari horizontal, B jari-jari vertikal gitu. Kalau A sama dengan B jadi apa? Lingkaran. Jadi lingkaran ya. Jari-jarinya ya A itu gitu ya kalau A sama dengan B. Nah, kalau dalam gambar ini sering juga disebut A itu jari-jari panjang gitu ya, sumbu panjang. B jari-jari pendeknya, sumbu pendek gitu ya. Ini untuk kasus epsilon yang kurang dari 1 tuh seperti itu. Nah, kalau epsilon lebih besar dari 1 kan tadi kita dapatkan hiperbola. Jadi bayangkan dari titik puncak itu kalau kita bergerak ke atas sumbu X, itu akan menjauh dari fokusnya gitu ya. Sementara yang elips tadi menjadi lebih dekat ke fokusnya. Gitu ya. Nah, sama di sini A dan B juga positif. Jadi ini bentuk kurva elips sebelah kiri dan hiperbola yang di sebelah kanan. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Sekarang saya lanjutkan dengan 10.4. Jadi pembahasan dalam subbab ini adalah tentang persamaan parametrik kurva di bidang. Nah, ini betul-betul baru mungkin buat kalian ya. Di SMA sama sekali belum diperkenalkan. Nggak tahu kalau di SMA-nya Eiffel tuh kadang-kadang suka nyampe juga gitu materi seperti ini. Eiffel, udah masuk? Sudah, Pak. Udah berkenalan dengan ini di SMA? Belum, Pak. Belum. Oke, dugaan saya salah ya. Oke. Jadi kuisnya tentang ini tadi siapa yang nanya? Jadi Anda perhatikan baik-baik ya. Ada 3 sasaran,
mengenali kurva di bidang yang dinyatakan dalam persamaan parametrik, menyatakan kurva di bidang dalam persamaan parametrik. Yang ketiga, ini kalkulusnya, ya, menghitung turunan dan integral dengan menggunakan persamaan parametrik. Apa itu persamaan parametrik? Kita akan berkenalan dahulu dengan persamaan parametrik ya. Nah, barusan kita sudah membahas elips dan hiperbola. Kedua kurva tersebut merupakan kurva di bidang, tetapi bukan merupakan grafik dari suatu fungsi. Kenapa? Apa ciri grafik dari suatu fungsi? Cirinya kan kalau kita potong dengan garis vertikal, nggak boleh. Kalau grafik fungsi hanya boleh memotong satu titik ya. Nah, kalau elips kan bisa memotong dua titik. Demikian juga hiperbola ya. Kalau dipotong dengan garis vertikal, ini artinya satu nilai X berpadanan dengan dua buah nilai Y gitu ya. Nah, itu bukan fungsi. Namun, nanti dengan menggunakan parameter, kita bisa menyatakan elips dan hiperbola itu dalam bentuk persamaan parametrik. Jadi, dia tidak dapat ya, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan Fx, tapi kita bisa menyatakannya dalam bentuk persamaan parametrik. Nah, persamaan parametrik itu bentuknya sepasang ya. Jadi X sama dengan Ft, ada X sama dengan Ft, dan ada Y sama dengan GT. Dengan T-nya anggota suatu interval. Secara umum seperti itu. Nah, yang mudah tentu contohnya lingkaran misalnya. Tapi ya dari lingkaran ke elips itu tinggal ada dua jari-jari yang berbeda gitu, seperti itu ya. Jadi kita tengok kembali persamaan elips yang pertama ini. Kemudian persamaan hiperbola yang itu. Nah, kalau A sama dengan B, atau bayangkan A dan B sama dengan 1, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kalian udah tahu itu gitu ya. Nah, persamaan parametrik itu seperti menyatakan X dan Y dalam sesuatu, dalam T, sedemikian sehingga kita dapatkan persamaan dalam T. Ya, kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, maka mungkin kalian ingat ada rumus trigonometri cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Jadi X, ya, X-nya bisa dibayangkan sama dengan cos T, Y-nya sama dengan sin T. Dan secara visual, memang kalau kita punya lingkaran, ya saya mungkin akan gambar lingkaran secara khusus ya. Ini khusus lingkaran. Kalau lingkaran, apalagi lingkaran satuan gitu. Mungkin awalnya lingkaran dulu memang nih saya harus jelaskan ya. Nah, titik pada lingkaran. Jadi yang disebut lingkaran tuh kurva tepinya ya. Kurvanya ya. Nah, titik pada lingkaran itu kan bisa dinyatakan kalau ini sudutnya T, maka absisnya adalah cos T, oh ya ini jari-jarinya 1. Cos T dan ordinatnya sin T kan gitu ya.
Nah, jadi cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Kalian tahu itu. Nah, persamaan parametrik itu kita dapatkan untuk lingkaran yang bentuknya atau ya bentuknya sepasang ini. Jadi X-nya sama dengan cos T, Y-nya sama dengan sin T. T-nya dari mana sampai T-nya dari berapa sampai berapa? Begitu. Ya. T-nya katakanlah dari 0, berarti mulai dari titik 1,0, mulai dari 1,0, kemudian berputar, berputarnya searah atau berlawanan arah jarum jam? Eiffel. Iya, Pak. Kalau T bertambah itu titiknya berputar searah atau berlawanan arah jarum jam? T-nya kalau bertambah akan berlawanan arah jarum jam, Pak. Iya, muternya kan T itu dari 0 terus ini kan kuadran 1 istilahnya kan. Terus kuadran 2 ke sini kan. Terus Iya, kuadran Pak. 3 ya kan. Jadi bergeraknya begitu kan. Balik lagi gitu kan. Jadi 2pi itu balik lagi ke titik semula nantinya gitu ya. Oke? Oke. Nah, untuk elips di sini kita persamaannya jadi ini, kita dapatkan persamaannya seperti itu. Kenapa? Ya, sekarang yang sama dengan cos T itu bukan X, tapi X per A gitu ya. X per A. Jadi, ibaratnya X dan Y-nya itu di, apa istilahnya? Skala, didilasi. Jadi, di rescale gitu ya. Di skala ulang gitu ya. X-nya dibagi dengan A, Y-nya dibagi dengan B gitu. Nah, X per A dan Y per B itu yang menjadi atau yang memenuhi persamaan cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1 itu. Gitu ya. Jadi X per A sama dengan cos T, Y per B sama dengan sin T. Atau X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T. Oke? Jadi kalau ada titik di sini, X, Y, maka titik itu ya bayangkan seperti itu gitu ya. Saya kira iya. Memang kalau digambar segitiga siku-siku sepertinya nggak langsung dapat X per A sama dengan karena apa namanya? Dilasinya itu dilakukan terlebih dahulu sebetulnya kira-kira gitu ya. Nah, kalau dibalik, kalau kita memang punya persamaan ini, apa yang terjadi ya? Kalau kita plot T sama dengan 0, jadi T sama dengan 0 di sini. Oke. X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan 0. Lalu T berjalan, jadi pada suatu saat titiknya ada di kuadran 1 yang sudah saya gambar di situ. Jadi X-nya sama dengan A kali cos T. Lalu Y-nya sama dengan B kali sin T. Ya. Lalu untuk T sama dengan berapa? Berada di puncak di atas itu?
Ini T sama dengan berapa? Albert? Ya, Pak. T sama Tadi dengan berapa itu? yang di titik B-nya, Pak. Ya, T-nya sama dengan 90. ya biasakan pakai radian ya. Oh Sekarang iya, Pak. T-nya Jadi per 2. setengah V. Ya. Lalu ketika T sama dengan Pi ada di situ ya. Iya, Pak. Lalu T sama dengan 3Pi per 2 gitu. Dan seterusnya balik lagi. Ini T sama dengan 2Pi balik lagi. Gitu. Begitu. Nah, persamaan Cartesius namanya. Jelas persamaan Cartesiusnya itu. Nah, kemudian hiperbola. Hiperbola mirip sebetulnya. Hanya di semester lalu kita tidak membahas cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Jadi saya akan jelaskan ini di slide berikutnya. Tapi saya tulis dulu di sini. Nah, lalu T-nya semua bilangan real. Nah, cos hiperbolik dan sin hiperbolik itu mirip dengan cos dan sin. Cos hiperbolik 0 itu sama dengan 1. Jadi ketika T-nya 0, X-nya sama dengan A. Ini A. Sin hiperbolik 0 itu sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, lalu ketika T-nya katakanlah positif, cos hiperboliknya lebih besar dari 1. Jadi X-nya lebih besar daripada A. Lalu sin hiperboliknya juga positif. Jadi Y-nya positif. Jadi untuk T positif ada di sini nih. T positif ada di situ. Nah, untuk T negatif akan berada di bawah. Berarti yang ini tadi T sama dengan 0 ya. Ada di situ. Nah, yang putus-putus di sebelah kiri itu tidak merupakan bagian dari hiperbola yang diberikan oleh persamaan parametrik ini. Ya. Kalau kita ingin bagian itu, maka X-nya bukan A cos hiperbolik T, tapi X-nya sama dengan minus A cos hiperbolik T. Jadi A-nya negatif begitu. Ya, karena persamaannya seperti ini, kalau A dan B dua-duanya positif, ya kita dapatkan kedua bagian dari hiperbola itu, tetapi persamaan yang sama itu dipenuhi juga kalau A-nya negatif gitu ya. Jadi sebetulnya ketika dijadikan persamaan parametrik, kita tidak bisa mencakup dua-duanya. Ya, untuk A dan B positif saja, maka kita hanya dapatkan yang di kanan untuk persamaan parametriknya. Tapi kalau untuk persamaan Cartesiusnya, ini ya dua-duanya ya. Karena A dan min A di situ nggak ada bedanya. Tapi kalau di bawah A dan min A akan memberikan X yang berbeda. Oke, nah saya akan jelaskan dulu cos hiperbolik dan sin hiperbolik itu apa sih gitu ya. Jadi sin hiperbolik itu T itu E pangkat T. Jadi terakhir di semester 1 kita membahas fungsi transenden, eksponensial khususnya. Nah, dari situ sebetulnya tinggal satu langkah lagi kita bisa dapatkan sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Sementara
cos hiperbolik T itu E min T tambah E pangkat T tambah E pangkat min T per 2. Kenapa per 2? Ya supaya nilainya di 0 sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sin 0 ya 1 min 1 per 2 sama dengan 0. Sementara cos hiperbolik 0 sama dengan 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Lalu kalau kita hitung sin kuadrat T tambah cos hiperbolik kuadrat T ini ditambah E pangkat T tambah E pangkat min T per 2 kuadrat. Nah, hasilnya akan E pangkat 2T. Oh, maaf. Persamaannya yang dipenuhi bukan tambah, tapi yang menarik kalau kita kurangi. Karena nanti E pangkat 2T-nya akan saling menghapuskan. E pangkat T kali E pangkat min T itu sama dengan 1. Jadi ini min 2 plus E pangkat min 2T per 4 gitu ya. Min E pangkat 2T juga plus 2 plus E pangkat min 2T per 4. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena itu dikurangi, ini habis. Ini juga habis. Lalu min 2. Oh iya, saya oke, jadi min 1 ya. Nggak apa-apa. Jadi sama dengan min 4 per min 4. Jadi sama dengan min 1. Jadi di sini cos hiperbolik kuadrat T min sin. Mirip dengan cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Hanya sekarang yang terjadi cos hiperbolik kuadrat minus sin hiperbolik kuadrat sama dengan 1. Lalu ada beberapa fakta lagi yang menarik ya. Anda juga bisa definisikan tangen hiperbolik T bisa ya. Ini bisa kalian definisikan. Tapi kita tidak bahas itu. Nah, yang mau saya katakan di sini kalau kita turunkan sin hiperbolik T itu kita turunkan. Kita turunkan ini sama dengan E pangkat T min E pangkat min T per 2. Hasilnya E pangkat T. E pangkat min T turunannya min. Jadi min kali min jadi plus. Jadi plus E pangkat min T. Dan ini tidak lain cos hiperbolik T. Nah, turunan dari cos hiperbolik apa? Bisa kelihatan itu turunan cos hiperbolik T. Min sin atau sin hiperbolik? Ya, ini tetap E pangkat T, ini jadi min E pangkat min T per 2. Jadi turunan cos hiperbolik T itu adalah sin hiperbolik T, tandanya plus juga gitu. Ya. Nah, ini yang terkait dengan persamaan hiperbola tadi. Gitu, ya. Jadi saya tambahkan penjelasan tentang sin hiperbolik dan cos hiperbolik, walaupun mungkin ini sebagai konsekuensi karena fungsi trigonometri hiperbolik tidak dibahas pada semester lalu, mungkin ini juga tidak akan terlalu banyak dibahas lagi gitu nantinya. Hanya
untuk melengkapi karena hiperbola itu ketika dinyatakan sebagai persamaan parametrik mau tidak mau ya sebetulnya ada sih peluang untuk menghindari ini ya kita pakai parametrisasi yang lain. Tapi yang basic, yang mendasar itu biasanya pakai cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Oke ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, tadi saya sudah menyebut tuh kata parametrisasi. Jadi ini beberapa istilah yang kalian perlu ketahui. Pasangan persamaan X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt dengan T anggota suatu interval disebut parametrisasi dari kurva. Ya, parametrisasi kurva. Jadi bayangkan kurva kita tuh, ini saya gambar di sini karena tadi secara umum kurva kita tuh bisa bentuknya seperti itu gitu ya. Jadi bayangkan ketika T sama dengan A berada di sini, T sama dengan B berada di situ, lalu ketika T yang lain ada di suatu titik di antara pada kurva itu gitu ya. Jadi sebetulnya persamaan parametrik kurva di bidang ini itu apa ya istilah saya? Can be anything, bisa bentuknya bisa macam-macam ya. Nah, Anda bisa membayangkan titik-titik itu sebagai partikel yang bergerak. Jadi ini fisika gitu ya. Bayangkan partikel bergerak di bidang gitu ya. Jadi sebagai lintasan dari suatu partikel yang bergerak, kurva itu menjadi lintasan dari suatu partikel yang bergerak. Ada saya buat tanda panah di sini. Ini berarti ada orientasi nih. Jadi kurva yang sama dengan ya, ini saya maunya membuat yang sama. Kalau T-nya sama dengan A, T sama dengan A-nya di sini, T sama dengan B-nya di situ. Ini dua kurva yang berbeda. Walaupun bentuknya sama, ya, walaupun bentuknya sama, tapi orientasinya berbeda. Arahnya berbeda. Ya, ini tidak sama. Jadi, bukan bentuk saja gitu ya. Ini tidak sama dengan yang di bawah. Nah, ada beberapa istilah di sini, ada titik awal, ada titik akhir. Jadi dua contoh ini yang saya gambar, titik awal dan titik akhirnya berbeda, bertukar gitu ya. Orientasinya juga berbeda. Lalu yang ketiga ini, jika titik awal sama dengan titik akhir, maka kurva dikatakan tertutup. Jadi ada kurva yang tertutup. Contoh seperti lingkaran itu tadi ya. Contoh lingkarannya. Jadi mulai dari T sama dengan A, berputar, balik lagi ke situ, gitu ya, balik lagi ke situ. Di sini T sama dengan A dan T sama dengan B, titiknya itu juga, gitu ya. Oke. Kemudian jika setiap titik pada kurva dilalui satu kali, maka kurva tersebut disebut kurva sederhana. Contohnya lingkaran. Yang tidak sederhana tuh misalnya begini. Nah, kalian nanti mungkin ketemu sama kurva yang seperti ini. Ya. Jadi titik ini dilalui dua kali. Dua kali gitu ya. Yang seperti ini tidak sederhana. Oke?
Oh, sebentar. Setiap titiknya ini kecuali titik ujung ya. Kecuali titik awal gitu ya. Dan titik akhir. Kalau titik awal dan titik akhir ya boleh gitu. Jadi seperti pada lingkaran tuh titik awal sama dengan titik akhir. Jadi titik itu dilalui 2 kali seolah-olah gitu kan. Yang seperti lingkaran masih disebut kurva sederhana. Jadi yang tidak sederhana tuh kira-kira penampakannya seperti angka 8. Jadi seperti tali yang punya simpul gitu ya. Lalu ini tidak tertulis, jadi tanda panah ini menyatakan orientasi ya. Jadi tanda panah itu menyatakan arah atau orientasi. Arah atau orientasi. Jadi ada istilah juga orientasi ya. Nah, sekarang kalau kurvanya merupakan kurva fungsi, bisa nggak dinyatakan dalam persamaan parametrik? Jawabannya ya bisa, bisa banget gitu kan. Dan mudah gitu ya. Mudahnya gimana? Ya tinggal X-nya kita nyatakan sebagai T, maka Y-nya ngikuti persamaan itu. Y-nya otomatis T kuadrat. Jadi untuk kurva yang merupakan persamaan fungsi Y sama dengan Fx, maka persamaan parametriknya tinggal nyatakan X dalam T, otomatis Y-nya sama dengan Ft gitu ya. Jadi kita dapatkan persamaan parametrik. Oke? Nah, sebaliknya, kalau kita punya persamaan parametrik, mungkin juga, mungkin ya, ini nggak selalu. Mungkin persamaan kurvanya itu sebetulnya persamaan fungsi gitu ya. Yaitu Y-nya bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X. Nah, tapi bagaimana mendapatkan persamaannya? Caranya yaitu dengan mengeliminasi. Jadi di sini kita bisa dapatkan persamaan Kartesius. Ya. Kita eliminasi T. T sama dengan X-1 dari X sama dengan T plus 1. Kita dapatkan T sama dengan X-1. Lalu Y sama dengan T kuadrat plus 1 menjadi ini. Ya. Begitu. Ada pertanyaan? Akhirnya kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2 yang tentunya merupakan sebuah parabola. Oh ya, kalau kita punya persamaan parametrik, bayangkan kita tidak tahu kurvanya berbentuk seperti apa. Ya. Tapi kita punya persamaan parametriknya, maka kita sebetulnya bisa ngeplot gitu ya titik-titiknya kan. Ketika T sama dengan 0, ya kita tinggal bikin tabel aja ya. T, X, Y gitu.
ketika T sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, Y-nya juga sama dengan 1. Jadi kita punya titik 1,1 gitu ya. Ketika T sama dengan 1, X-nya 2, Y-nya juga 2. Oke, kita punya. Ketika X-nya 2, Y-nya 3, maaf, X-nya 3, Y-nya 5. Nah, mulai dia lebih tinggi. Gitu. Gitu ya. Ini tabelnya mungkin tidak akan saya lengkapi, tapi kalau T-nya min 1, X-nya 0, T-nya min 1, X-nya 0, Y-nya 2. Jadi sebetulnya kurvanya kira-kira begitu. Jadi dapat juga. Nah, ada arah, ada orientasi. Ya, ada orientasi. Oke? Jadi kita bisa ngeplot kurvanya juga dari persamaan parametrik itu. Caranya ya, kita tentukan beberapa titik lalu kita perkirakan kurvanya seperti apa. Tapi kalau mau persis, ya memang kita coba dapatkan hubungan antara X dan Y langsung dalam bentuk persamaan Kartesius. Apakah itu lingkaran, apakah itu parabola, atau yang lain, nggak tahu ya. Ada pertanyaan? Naura? Belum ada, Pak. Aman? Aman. Oke, nanti kuis bisa berarti ya. Nah, sekarang latihan. Coba sebelum kuis latihan dulu deh. Buktikan bahwa kedua persamaan parametrik berikut merupakan persamaan setengah lingkaran bagian kanan. Setengah lingkaran bagian kanan. Artinya, kalau diplot ya setengah lingkaran bagian kanan kalian bisa plot lah ya. Gambarlah di sini. Nggak terlalu sulit ini kan. Nomor 2 jelas-jelas X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 91. Tetapi T-nya ada di sini. Apa itu konsekuensinya? Isnanda? Ada yang namanya Isnanda kan ya? Ya, Isnanda. Halo Isnanda. Halo Pak, Apa konsekuensinya tuh kalau T-nya di antara min pi per 2 dan pi per 2? Konsekuensi pada X atau Y-nya apa? orientasinya ke atas kan Pak? Bukan pada nilainya dulu, pada nilainya dulu. Kan soalnya setengah lingkaran bagian kanan, berarti nilai X-nya atau nilai Y-nya gimana? Sama bukan Pak? Woi, nilai cos dan sin-nya tuh gimana kalau T-nya di situ? Ya nggak mungkin sama dong.
Gimana nilainya? Kalau sin kan nanti begini. Kalau cos begitu. Begini ya. Duh, jelek gambar cosnya. Berarti nilai cos itu gimana? Ke bawah, Pak. Duh, ini bukan soal ke bawah ke atas, nilainya. Negatif. Kalau di atas sumbu X itu artinya nilainya gimana? Positif. Ya? Iya. Ya apa? Positif. Ya, lebih besar 90. Gitu. Jadi yang perlu diberi keterangan itu yang terkait dengan bagian kanan itu gitu ya. Jadi kalau tidak ditulis X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka itu berarti kan lingkarannya seluruhnya. Kalau dengan keterangan X-nya lebih besar daripada 0, maka lingkarannya itu hanya separuh. Gitu ya. Nah, tapi memang pertanyaan kita, kalau kita punya kurva parametrik, orientasinya kemana gitu ya. Apakah ke atas atau ke bawah kalau seperti ini. Nah, tentu saja T sama dengan min pi per 2 itu yang di bawah. T sama dengan pi per 2 yang di atas. Jadi ini memang ke atas ya tadi Anda. Cuman yang saya tanyakan, yang saya kejar dari tadi itu X-nya gimana? X-nya positif. Karena sama-sama min pi per 2 dan pi per 2 kan yang di sebelah kiri juga begitu gitu ya. Gitu. Tapi yang di sebelah kiri sumbu Y kan X-nya negatif. Nah, sementara yang pertama ini kalian dapatkan juga nggak? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 juga kan? Dan sama juga di sini X-nya positif juga. Atau 0. Sama ya. Nah, bedanya apa? Apa bedanya coba? Ketika di sini T-nya dari min 1 sampai 1. Ketika T sama dengan min 1, titiknya ada di mana? Isnanda. Isnanda masih memonitor. Pak. Titiknya ada di mana ketika T sama dengan min 1? 0,1. 0,1 Pak. 0,1 di bawah juga ya. Iya Pak. Jadi ini saya tuliskan T-nya aja deh. Tapi memang kebetulan T-nya sama dengan min 1 juga. Sama dengan nilai X, nilai Y-nya ya. Jadi T sama dengan min 1 di sini. Lalu T sama dengan 1 di atas. Lalu T sama dengan berapa yang ada di sini nih? Yang memotong sumbu X itu T sama dengan berapa? 0 Pak. T sama dengan 0. Tadi juga T sama dengan 0 ya. Nah terus bedanya apa dong gitu ya? Bedanya apa yang di bawah dengan yang di atas? Sama, orientasinya sama. Masih ada, apakah sama persis apa ya? Kalau Anda bayangkan titik yang bergerak, apakah pergerakan titiknya itu sama? Nah, jawabannya beda. Ada dua hal. Pertama, bayangkan T itu sebagai waktu ya.
Suara Isnanda tadi kurang bagus ininya, mikrofonnya, jadi kresek-kresek. Saya coba tanya yang lain ya. Em, Fajris memonitor? Iya, Pak. Oke, bagus. Yang pertama, interval T itu panjangnya berapa tuh? Kalau kamu bayangkan sebagai intervalnya dari -1 sampai 1, berarti panjangnya berapa? 2, Pak. 2. Sementara yang di bawah min pi per 2 sampai pi per 2 berarti panjangnya Pi. pi. Nah, itu perbedaan pertama. Ya, kalau ini kita bayangkan partikel yang bergerak dan T menyatakan waktu, maka yang pertama itu terjadinya dalam dua satuan waktu. 2 menit lah katakan, atau 2 detik ya. Satuannya misalnya detik. 2 detik. Sementara yang di bawah pi detik. Oke, itu perbedaan pertama. Tapi antara 2 dan pi ini mungkin cuma beda skala aja gitu ya. Ada perbedaan yang kedua. Yang kedua itu mungkin di fisika udah belajar gerak melingkar ya. Fajris tahu gerak melingkar? Tahu, Pak. Nah, ada kecepatan angular atau kecepatan sudut, tahu? Iya, Pak. Tahu, Pak. Nah, yang di bawah, yang kedua, yang cos T sin T itu kecepatan sudutnya bagaimana? Kecepatan sudutnya gimana? Konstan atau tidak konstan? Fajris. Halo, Fajris masih memonitor? Halo. Hilang nih. Bernik masih monitor? Masih, Pak. Fajris kok ngilang? Masih, Pak. Ya, kecepatan sudutnya konstan atau tidak konstan atau bagaimana? Konstan, Pak. Ya, tebakannya betul ya. Kayak nggak yakin gitu ya. Kalau dalam gerak melingkar seperti ini, kecepatan sudutnya konstan ya. Itu ada rumus panjang busur ya. Tahu rumus panjang busur? Ya, kalau ini sudutnya katakanlah theta, panjang busurnya berapa di sini? S sama dengan Theta kali R, Pak. theta kali R, ya kan? R-nya berapa di sini? Pi per 2. R-nya berapa ini? Ini jari-jarinya berapa nih? Ini tadi koordinatnya berapa? Titik potong dengan sumbu X itu berapa tuh? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 tuh jari-jarinya berapa? 1. 1, ya ampun. Kopi per 2. Jadi S sama dengan theta. Nah, kalau S sama dengan theta, ds d theta sama dengan 1 kan gitu ya. Jadi kecepatan angularnya ya 1 gitu ya. Dalam waktu 2 pi ditempuh 1 keliling kan gitu ya. Dalam 1 keliling ditempuh 1 keliling gitu kan. Kira-kira gitu. Dalam 2 pi ditempuh 1 keliling. Nah, kalau yang di atas yang nomor 1, apakah ini kecepatannya konstan? Enggak. Ya. Yang di sini enggak konstan.
Saya tidak akan menurunkan ini, tapi turunannya kan belum kita bahas. Jadi di sini mungkin awal-awal itu awal-awal di sini agak lambat ini. Agak lambat. Ya kelihatan dari Y sama dengan T lah. DY DT-nya sama dengan berapa tuh, Evel? Iya, Pak. DY DT-nya sama dengan 1, Pak, kalau sama yang dengan kecil. 1. Jadi Y-nya bertambah secara konstan gitu ya. Jadi ketika T bergerak, nah di sini T bayangkan dalam waktu sekian, T itu bertambah Y-nya tuh sedikit. Berarti dari titik awal ke titik yang saya gambar ini, itu ditempuh dalam waktu cepat, ya kan? Karena pertambahan Y-nya itu sama dengan 1 tadi ya. Jadi kita lihat pertambahan Y-nya sedikit, tapi pertambahan X-nya banyak. Gitu ya. Sementara di dekat sumbu X ini, pertambahan Y-nya tuh besar. Untuk pertambahan X yang kecil. Ini nggak konstan di sini. Lajunya. Nanti bisa kelihatan dengan kalkulus. Sekarang cuma intuisi saja dulu ya. Nah, tapi kalau yang di bawah, lajunya tuh konstan. DX dan DY itu seimbang lah gitu ya. Saling ini sehingga jadi konstan. Kalau di sini DY-nya selalu 1. Sementara DX-nya berubah-ubah. Oke? Punya bayangan ya. Jadi persamaan parametrik itu lebih banyak kemungkinan. Itu yang mau saya katakan. Kurvanya sama, orientasinya mungkin beda. Kurva sama, orientasi sama, tapi mungkin ada kecepatan atau ada ya kecepatan yang berbeda. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalau dibalik, kurvanya sama, persamaan parametriknya tuh bisa beda gitu ya. Oke? Nah, ini ada kurva yang menarik nih, namanya sikloid. Coba perhatikan baik-baik ya. Ingat nanti ada kuis loh. Lingkaran tadi kan titik bergerak berputar gitu ya. Terhadap suatu titik acuan jari-jarinya konstan ya kan. Cos T, X-nya cos T, Y-nya sin T. Nah sekarang kalau kita punya bayangkan roda nih roda gitu ya. Lalu roda ini menggelinding. Lalu ada titik yang kita tandai pada roda itu. Oke? Pada suatu saat si rodanya sudah berada di sini. Titik yang merah itu kira-kira berada di mana sekarang? Mungkin sudah berada di mana, Evel? Mungkin sudah berada di situ ya. Iya, Pak. Nah, itu dia sudah menempuh atau ini bergantung pada ini ada titik pusat. Nah, kalau dihubungkan si merah itu, titik-titik yang merah itu kalau dihubungkan, pertama dia di bawah lalu naik ke atas, lalu nanti suatu saat sampai di puncak, ya. Habis itu kemana? Turun lagi loh, ya nggak mungkin naik ke atas kan. Suatu saat akan berada di bawah kembali gitu ya. Ya kalau diteruskan mungkin seperti itu, lalu naik lagi. Oke? Jadi nggak mungkin ke bawah sumbu X ya. Nah, pertanyaannya persamaannya apa nih? X sama dengan apa? Y sama dengan apa? Oke?
sebelum kita bahas persamaannya, kurvanya disebut kurva sikloid, ya. Nah, persamaannya ini. Dapat dari mana itu? Nah, tadi saya udah bertanya panjang busur. Nah, panjang busur itu kalian udah tahu sudut yang ditempuh kali jari-jari. Di sini jari-jarinya A ya. A ini jari-jari. Jadi jari-jarinya sama dengan A. Nah, kalau ini titiknya X, Y, berapa tuh X-nya? Nah, yang kita tahu ini kita tarik ke bawah. Sebutlah titik itu yang di atas itu P. Sebutlah ini titik X. Ini M, ini N gitu ya. Lalu nanti kita hitung X itu di sini sama dengan X itu sama dengan OM, jarak O ke M. Tapi yang kita tahu X ON. Yang kita tahu ON. Nah, berarti ON dikurangi, nah ini segitiga siku-siku MN. Ini segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku di situ alasnya MN ya. ON berapa? ON itu sama dengan panjang busur. ON itu akan sama dengan panjang busur ini. Saya gambar dengan merah tuh. Ya kan? Ketika menggelinding, maka jarak ON itu sama dengan panjang busur itu. Saya mungkin gambarnya terlalu stretch, terlalu merentang ke kanan ya. Tapi kebayang ya logikanya. Jarak ON itu sama dengan panjang busur NP itu. Nah, berapa panjang busur NP itu? Tadi sudut kali jari-jari. Jadi A kali T. Oh ya, di sini saya harus mengasumsikan sudutnya sekarang sudah menempuh sebesar T gitu ya. Jadi ini sudutnya katakanlah ini T. Nah, jadi A kali T. Jelas? Karena panjang busur itu. MN berapa? Nah, kalau itu sudutnya MN, maka sebetulnya kita punya segitiga siku-siku juga di atas. Ya, yang ungu itu. Tapi ingat sin pi min T itu sama aja dengan sin T. Ya, ingat itu. Jadi MN itu A kali sin T. Betul? Jadi X sama dengan A kali T min sin T. Nah, kita dapatkan ini. Nah, kalau dihitung lagi, Y-nya. Y di sini sama dengan MP. Ya, jarak dari M ke P. Tapi itu sama aja dengan jarak dari jarak dari N ke titik R di sini. Nah, jarak N ke titik R sama aja dengan jarak N ke X ditambah X ke R. Jarak N ke X itu A. Jarak X ke R itu sama dengan sebentar. Sama dengan minus ya. Cos. Sebentar. Minus A cos T. Kenapa minus? Karena
Kenapa minus? Karena cos Pi min T kan sama dengan min cos T ya. Jadi ini akhirnya A kali 1 min cos T. Gitu. Oke. Nah, ini kurva sikloid yang di buku kemudian ditanya berapa luas daerah di bawah satu sikloid. Berapa yang lain lagi ya, nanti ada soalnya. Nah, misalkan F dan G mempunyai turunan yang kontinu. Sekarang kalkulusnya, karena untuk luas, laju, dan lain-lain, itu nanti turunan atau integral. Jadi misalkan F dan G mempunyai turunan yang kontinu dan turunan dari F terhadap T itu tidak sama dengan 0. Maka persamaan parametrik X sama dengan FT, Y sama dengan GT, jadi sepasang persamaan itu, ini akan sesungguhnya menyatakan Y sebagai sebuah fungsi dari X. Sebuah fungsi dalam arti kurvanya itu bukan, ya kalau fungsi kan diiris secara vertikal hanya satu buah titik saja begitu ya. Turunan Y terhadap X dalam hal ini diberikan oleh rumus dy dx sama dengan dy dt per dx dt. Oke, ya bayangkan kalau dt-nya dicoret ya ini dy dx sama dengan dy dx gitu ya. Tapi ingat notasi Leibniz ini dy dt itu bukan dy dibagi dt gitu ya. Itu notasinya aja yang mirip. Oke, mudah diingat tapi ya dengan membayangkan dt-nya dicoret gitu. Atau justru di sini dari dy dx pembilang dan penyebutnya dibagi dengan dt. Membayangkan saja, bukan itu yang terjadi ya. Nah, ini contoh. Kita punya persamaan elips, X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 5 sin T. T-nya, nah ini T-nya di antara 0 dan 3. Jadi, elipsnya mungkin hanya yang bagian yang di atas saja. Itu pun tidak semuanya juga gitu ya. Bentar. Kalau 0 sampai 3, elipsnya mungkin sebagian di bawah juga. Tapi ini yang ditanya, ddx pada saat T sama dengan pi per 4. Ya, jadi T sama dengan pi per 4 ini tentunya pada saat itu kurva atau titiknya berada di atas sumbu X ya. Jadi jawabnya ddx sama dengan dy dt per dx dt. dy dt apa? dy dt 5 cos T. dx dt apa? Min 4 sin T. Jadi ini 5 cos pi per 4. Cos pi per 4 itu berapa ya? Albert? Cos pi per 4 itu berapa, Albert? Hadir, Pak. Berapa cos pi per 4? Cos pi per 4 itu setengah akar 2, Pak. Iya, sip. Sin pi per 4? Sin pi per 4 itu sama, Pak. Sama. Oke, bagus. Jadi ini min 5 per 4 gitu ya. Iya. Nah, kalau digambar tuh elipsnya mungkin kita nggak gambar semuanya karena kira-kira mulai dari 4
sampai ini kalau digambar terus gitu pi per 4 ya sebetulnya elipsnya berputar terus mungkin sampai kuadran 4 juga, tapi yang ditanya memang ketika T sama dengan pi per 4. Jadi ketika T sama dengan pi per 4 di sini nih. Nah, garis singgungnya kan memang miring ke kiri ya. Jadi kalau kita orientasinya ke kanan, ya seperti itu. Nah, itu gradiennya min 5 per 4 gitu. Nah, kalau integral gimana? Kalau integral, ya tinggal dicemplungin aja juga dx dt gitu. Ya, di sini jawab X-nya diganti 2T plus 1, Y-nya T plus 1 kuadrat. Nah, di sini dx sama dengan 2dt. Jadi 2dt. Jadi semua dalam T. Nah, T-nya tentu ketika ketika T sama dengan X sama dengan 1 itu berkaitan dengan T sama dengan 0. Jadi di sini T sama dengan X min 1 per 2 ya. Jadi ketika X sama dengan 2, maka T-nya sama dengan setengah. Jadi integralnya dari 0 sampai setengah. Jadi ini sama dengan itu. Nah, ini bisa kalian lanjutkan. Ya. Oke, sekarang kuis ya. Nah, untuk kuis, saya sudah siapkan di assignment. Anda submit jawabannya di assignment langsung dalam waktu yang ditentukan ya. Ini bukan yang ini bukan kuisnya. Ini nanti latihan di rumah aja, nanti dibahas ada tutorial aja. Nah, ini kuisnya, siap-siap semua? Pak, saya mau tanya dulu, boleh nggak, Pak? Ya, tapi waktunya nanti habis. Iya. Tanya apa? Sebentar. Buat yang sikloid itu di slide-nya emang Y sama dengan A dalam kurung 1 min cos T, atau T-nya kelebihan ya, Pak? Oh, mungkin kelebihan sebentar. Ini sudah tampak? Oh, Iya, Pak. iya Yang T-nya kelebihan ini. Hihi, terima kasih Benik. Cos T ya, nggak ada costed. Itu kalau cos hiperbolik pakai H, kalau cos T nggak. Ini kelebihan. Makasih Benik. Iya, Pak. Itu aja kan? Ya. Oke, kuis ya. 7 menit aja ya. Siap? Sekarang 827, jadi 834 selesai. Atau 835 lah selesai. Ya. 835 selesai, disubmitnya lewat MS Teams yang sudah saya sediakan. Silahkan di screenshot karena lama-lama sebentar lagi ini saya stop sharing. Kalau sudah, nanti presensi mandiri sudah dibuka juga, ya. Mudah kok ini, ya. Kalau kalian mengikuti kuliah barusan, ini mudah 3 menit juga mungkin selesai.